Halo teman-teman para pecinta ikan hias dimanapun kalian berada. Hari ini gue mau berbagi sedikit tips lagi buat kalian nih. Hari ini gue pengen ngasih tahu tentang cara sipon ala tukang ikan ya. Kebetulan gue tukang ikan, gue jualan ikan, jadi akuarium gue juga lumayan banyak. Jadi gue bakal ngasih tahu gimana cara gue sipon akuarium sebanyak ini dan nggak perlu waktu lama. Dan caranya gampang banget. Oke, jadi kalau di kita tukang ikan biasanya kita punya 3 cara, dan biasanya kita pakainya satu cara itu doang sih, tapi gue bakal ngasih 3 cara ya yang menurut gue itu gampang banget dan bisa diikutin semua orang. Oke. Cara yang pertama gue biasanya pakai sipon dengan mulut ya. Sipon dengan mulut ini cara yang paling lazim lah, paling banyak dipakai sama tukang ikan dimanapun ya, dan paling banyak dipakai juga ya. Jadi yang kalian perlu itu biasanya adalah selang ya. Ini yang paling penting nih kalau kita buat sipon ini, yang paling penting adalah selangnya. Selang itu diutamakan, selang itu selalu beli yang panjang ya, minimal 3-4 meter ya selang itu ya. Nah, untuk cara sipon menggunakan mulut ya, caranya gampang banget. Tinggal masukin begini ya. Nah, tinggal disedot aja. Nah, air langsung otomatis keluar. Oke. Nah, selanjutnya kebanyakan cara ini tuh buat pemula itu biasanya gagalnya itu karena selangnya pendek. Jadi ketika dia sedot itu air keluar dari sini nih contohnya ya. Ketika disedot itu karena dia airnya keluar sampai sini terlalu cepat, karena selangnya pendek ya, otomatis dia akan masuk ke mulut gitu. Jadi itu yang paling umum terjadi lah kalau buat pemula ya. Biasanya karena selangnya terlalu pendek, dia sedotnya terlalu lama, maka airnya akan masuk ke mulut, dan biasanya itu bikin orang kapok dan merasa jijik ya ketika kita minum air akuarium. Oke. Jadi ini yang sering terjadi juga ya. Nah, biasanya di pemula itu biasanya sering terjadi airnya tidak keluar itu karena kenapa? Karena ketika kita sedot itu belum sampai sini kita udah lepas. Jadi airnya tidak berhasil keluar. Oke. Contohnya seperti ini. Nah, ini air tersangkut ya dan tidak bisa keluar. Di posisi ini yang paling penting adalah apa? Jangan sampai kita sedot lagi. Karena kalau kita sedot lagi, air yang di lantai ini akan masuk ke mulut kita, dan air yang di sini tetap tidak akan keluar juga karena dia nyangkut di bagian sininya ada udara ya. Jadi caranya itu kalian pegang begini ya, ambil ujungnya, buang air bagian sini ya. Kita pegang ujungnya, kita buang air yang bagian sini. Nah, ketika sudah bersih baru dia bisa dipakai lagi. Nah, air akan keluar. Oke, caranya gampang banget ya. Nah, oke. Ini untuk cara kedua ya, itu cara yang paling gampang sebenarnya kalau kalian punya keran dekat dengan akuarium ya. Biasanya cara ini banyak dipakai dan kebanyakan buat pemula atau mungkin penghobi ya. Itu malas yang namanya hisap-hisap begitu kan, agak jijik ya. Jadi cara ini sangat efisien, bersih ya, higienis juga ya. Jadi kalian cukup masukkan ini ke sini ya. Kalian masukkan yang ujungnya ini ke keran. Nah, ini caranya gampang banget. Kalian cukup nyalain kerannya. Nah, air di sini otomatis akan keluar. Betul nggak? Air di sini akan terisi. Tetap posisikan selang itu masuk ke dalam akuarium ya. Matikan airnya. Otomatis di sini ada air dong. Di dalam selang ini ada air kan. Nah, kalian tinggal cabut dan keluarkan. Airnya akan keluar. Otomatis akuarium akan tersedot. Ya, ini cara paling gampang ya. Ini cara paling gampangnya, oke? Nah, untuk cara ketiga, oke? Cara ketiga ini adalah cara dimana kalian memiliki keran yang jauh, letaknya jauh dan mungkin di dalam rumah juga ya. Ini cara paling gampangnya begini. Kalian bisa isi pakai
air keran ya. Kalian bisa isi pakai air keran, atau mungkin kalian mau isi begini juga boleh. Pelan-pelan tapi ya masukin ke dalam sampai penuh. Kedua sisi ini penuh. Oke. Kalian bisa isi pakai air keran atau pakai itu boleh ya. Jadi kalian isi sampai penuh. Nah, ketika penuh begini ya, tutup bagian atasnya. Oke, tutup kedua bagian atasnya. Airnya sama-sama penuh ya. Nah, di sini kalian cemplungin satu di sini ya. Masukin satu, satunya lagi dibuang. Nah, air akan keluar. Ya. Air akan keluar tuh. Nah, akuarium otomatis akan tersedot. Oke, ini ada cara ketiga. Nah, ini ketiga cara ini adalah cara yang paling gampang ya. Kalian tinggal bebas saja mau pilih cara yang paling simple, yang seperti umumnya kita pakai adalah cara menggunakan mulut ya. Cuman kalau misalnya kalian merasa jijik atau kotor, kalian bisa pakai cara kedua atau mungkin cara ketiga. Oke. Sedikit tips lagi ya sebelum penutupan ya. Kalau kalian punya akuarium di dalam rumah ya, kalian pasti nggak sebebas seperti saya ini ya, langsung buang begitu ya. Jadi posisikan kalian memiliki ember ya. Misalnya kalian punya ember ya. Nah, kalian punya selang nih ya, taruh agak tinggi ya. Selang ini taruh agak tinggi, jadi air itu ketika kalian sedot harus lewatin akuarium, turun. Nah, buangnya itu harus di bawah selang ini. Selang yang ini harus di bawah selang ini. Oke, maka otomatis air akan keluar. Jadi caranya seperti ini. Nah, begitu ya. Nah, air akan keluar ya. Kalau mau berhentiin, tinggal ditarik bagian sini dan air akan mati otomatis. Nah, tinggal kalau mau itu, ini harus tetap dibuang dulu ya. Kalian mau buang begini boleh, atau mau taruh di lantai juga boleh ya. Nah, begini ya. Oke. Nah, ini sedikit tips dari saya aja. Jadi beginilah tips yang saya berikan. Semoga mudah dan bermanfaat buat kalian ya. Daripada kalian belanja-belanja online yang dimana tidak begitu berguna ya, yang dimana ada yang pencet-pencet itu sering rusak juga, dan menurut gue itu hanya mubazir ya, cuma beli hal-hal yang tidak begitu penting. Padahal sebenarnya sipon itu gampang banget caranya ya, dan nggak perlu bikin mesin-mesin segala. Sebenarnya tuh sipon itu ya seperti ini aja. Kalau di kita yang tukang ikan, kita menyipon 10 akuarium itu dalam 2 jam 3 jam itu udah kelar. Kalau misalnya penghobi yang awal-awal kayak saya dulu ya, awal-awal punya akuarium, biasanya saya suka beli alat-alat yang nggak jelas itu, saya sipon dan hasilnya malah makin lambat, dan airnya berkurangnya juga, pengisian baru dan nguranginnya itu juga lambat banget karena pipanya juga kecil ya. Nah, untuk tips juga, kalau kalian mau keluarin airnya lebih cepat, usahakan selang itu gede ya. Usahakan selang itu ukurannya 1 inch ya, 1 inci ke atas ya. Jadi airnya maka akan mengalir lebih kenceng. Oke. Ini sedikit tips lagi nih buat kalian nih. Buat kalian yang akuariumnya jaraknya jauh dari keran ya, kalian kan nggak bisa dong selang dimasukin begitu terus nyalain air ya kan. Nah, caranya itu kalian bisa beli ini ya. Ini sih saya rekomendasi banget. Harganya juga murah, cuma 35.000 ya. Saya pribadi nggak jual, tapi saya rekomendasi banget alat ini. Alat ini tinggal kalian cantolin begini. Nah, kalian tinggal colokin ke keran aja dan tinggal nyalain aja. Oke. Salam dari saya, semoga bermanfaat. Bye. Oke, sampai di sini aja video kali ini. Buat kalian yang suka dengan tips dan trik saya, bisa support saya dengan cara like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian. Salam dari Rumah Predator.